suasana yang cerah. Saya dengar kemarin katanya hujan lebat. Sekarang ternyata sangat cerah, terang. Artinya sholawatan pada malam ini diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya ingin menyambut yang terhormat Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan calon Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Yang tidak asing lagi tokoh bangsa, mantan Ketua Umum PBNU 2 periode, Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj. Luar biasa bisa hadir bersama kita di sini. Juga Bapak Kiai Haji Muzamil, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadim. Juga yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hifadoh. Bapak Kiai Haji Abdul Haris, pengasuh Pondok Pesantren Bodri Duja. Bapak Kiai Haji Muslikin, pengasuh Pondok Pesantren Al Mukarramah Demak. Dan Ketua Partai Perindo Jawa Tengah, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wuryanto. Ada juga saya bawa kawan saya, Habib Kribo, ya Bapak Sena Segaf. Dan Bu Faida yang ada di belakang, Ketua Partai Perindo Jawa Timur juga hadir di sini. Apa kabar Demak semuanya? Baik ya, dan tentunya para anggota Banser, saya lihat banyak sekali di sini. Luar biasa. Pada malam hari ini baru pertama kalinya kami Partai Perindo menyelenggarakan sholawatan di sini. Nanti boleh yang kedua kali apa tidak? Boleh ya. Ya, jadi kalau ada yang pertama, nah ada yang kedua kalinya. Ya, sholawatan disebut sholawatan Persatuan Indonesia. Karena melalui sholawatan kita disatukan, ya, nanti kita dihibur, kita disatukan, mungkin punya beda pandangan, tapi dengan sholawatan bersama semua jadi satu, tenang dan tertib di sini. Apalagi nanti yang membawa tausiah adalah tokoh guru bangsa kita, Kiai Haji Said Agil Siraj. Kita berikan tepuk tangan. Saya cuma titip. Karena yang penting adalah beliau-beliau, saya cuma titip supaya kita bisa mendukung Pak Mahfud. Intinya begini, kita ingin Indonesia maju apa tidak? Indonesia jadi negara besar apa tidak? Salah satu yang harus diberantas apa? Korupsi. Kalau Pak Mahfud tokoh apa tidak? Anti korupsi. Tokoh anti korupsi. Ya, saya cuma titip ya, kalau Indonesia mau maju, korupsi harus diberantas. Dan Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat untuk pemberantasan korupsi. Ya, kita berikan tepuk tangan. Saya tidak panjang lebar, saya akhiri di sini karena masih banyak nanti yang bicara ya Prof Mahfud, nanti Kiai Said Agil. Jadi sekian, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk sholawatan yang berikutnya. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Hari. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan juga sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Profesor Dr. H.M. Mahfud MD untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo.
Yang terhormat Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj, tokoh bangsa, Ketua PBNU 2 periode. Kemudian ada Bapak Wuryanto, Ketua DPW Perindo Jawa Tengah. Di sana ada Ibu Faida, Ketua DPW Perindo Jawa Timur. Para kiai sepuh dan ulama Sedemak dan sekitarnya yang telah hadir di sini. Masyarakat yang hadir untuk sholawatan yang diselenggarakan malam ini. Pertama, saya mengajak kita semua, mari jadikan forum sholawat Persatuan Indonesia ini untuk betul-betul menyatukan hati kita dengan penuh kedamaian, menyongsong pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 ini. Pilpres dan Pileg akan berlangsung 14 Februari. Saudara sekalian, pemilu itu diadakan untuk memilih pemimpin. Jangan dispekulasikan memilih pemimpin dengan harga murah. Wala tashtaru biayatillahi samanan qalila. Jangan engkau jual dan jangan engkau beli ayat-ayat Allah itu, kebenaran dan amanah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu dengan harga yang murah atau murahan. Pemilu adalah saat menentukan memilih pemimpin yang benar. Memilih pemimpin yang tidak menspekulasikan nasib kita sebagai bangsa dan negara yang sudah berdaulat, sudah kita rawat selama 78 tahun negara ini dengan baik. Jangan sampai kekonyolan kita menyebabkan negara kita ini menjadi mundur dalam perjalanannya ke depan. Itu adalah tanggung jawab dan amanah kita karena Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah ini harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Saudara, diminta oleh agama kita untuk bertindak sesuai dengan bisikan nurani tentang kebenaran. Karena kalau orang berbuat tidak benar, tapi kita pura-pura tidak tahu, karena dirayu, karena ditekan, karena diteror dan sebagainya, maka sebenarnya nilai kemanusiaan kita itu turun menjadi seperti binatang ternak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرٌ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Saudara, menurut ayat Al-Quran ini disebut, manusia itu, kita semua ini akan dicampakkan ke neraka jahanam. Seperti halnya jin dan manusia yang lain, kita ini dicampakkan ke neraka jahanam. Kalau kita ini punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tetapi tidak mau memahami kebenaran dengan hatinya itu. Membutakan hati hanya karena urusan-urusan yang sifatnya duniawi, urusan sepele, urusan sembako,
lalu kita menggadaikan hati kita terhadap kebenaran. Atau kita, kata Allah, punya mata tetapi tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat yang benar. Pura-pura buta bahwa ada sesuatu yang salah di depan kita, lalu kita pura-pura tidak lihat dan pura-pura diam. Atau kita walahum adhanun la yasmauna biha, punya telinga tapi tuli terhadap kebenaran. Ulaika kal an'am, manusia dan jin yang seperti itu seperti binatang. Balhum adol, malah lebih sesat lagi dari binatang ternak. Oleh sebab itu mari menyongsong pemilu tahun 2024. Saudara, di depan meja saudara, di rumah saudara, sudah tersedia calon-calon yang akan saudara pilih. Saudara pilih siapa saja sesuai dengan bisikan hati nurani tentang siapa yang patut diserai amanah. Siapa yang patut menjadi wakil kita. Gunakan hati nurani, gunakan mata, gunakan telinga, kemudian diskusikan. Saudara, saya merasa tidak harus mengatakan saudara harus memilih siapa. Silahkan pilih asal hati nurani saudara. Hati nurani saudara itu membisikkan inilah yang cocok menjadi wakil saya di DPR. Ini wakil saya di DPD. Ini presiden dan wakil presiden saya. Silahkan. Ada pilihan-pilihan terbuka tetapi jangan dijual murah. Prinsip hidup saudara kita semua memilih pemimpin itu yang mampu melaksanakan, menjanjikan program-program yang bisa dilaksanakan untuk rakyat. Karena apa? Negara ini tujuannya adalah membangun kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, ekonomi masyarakat harus menjadi tujuan, salah satu tujuan dari visi agar pemerataan harta-harta itu tidak menumpuk di kalangan orang terbatas. Kaila yakuna dunatam bainal agniya minkum. Jangan sampai, ini firman Allah, jangan sampai negara kita yang kaya ini hanya bertumpuk kekayaan itu di orang-orang kaya yang culas terhadap bangsa dan negaranya. Itulah sebabnya mari kita pilih. Pilih, saudara pilih sendiri, banyak daftarnya. Silahkan mana ini yang menurut hati nurani benar, dan pilihan yang seperti itu akan berpahala. Pilihan yang benar didasarkan pada bisikan hati nurani dan pandangan mata yang lurus serta telinga atas kebenaran, itu akan dapat berpahala. Saya sering bergurau begini. Kalau orang dikasih uang untuk memilih, ini kamu kasih uang besok pilih ya nomor sekian, itu sudah dosa. Dosanya apa? Dosanya karena orang itu menerima riswah. Suap. Laknatullah ala rosi wal murtasi. Laknat dari Allah bagi orang yang memberi suap dan menerima suap. Oleh sebab itu kalau saudara menerima hal seperti itu, terima, tidak apa-apa, tetapi hati nurani. Jangan berubah, saya akan memilih yang benar. Memilih yang benar itu artinya tidak membisiki, tidak mengkhianati hati nurani. Sehingga kita ini tidak berdosa kemudian. Karena itu bukan suap. Kalau suap saudara memilih karena diberi. Kalau sudah diberi kemudian memilih yang lain bukan karena suap. Tapi boleh juga. Milih kalau ini memang yang ngasih ini baik, ya itu boleh juga. Tapi kalau itu dijual, itulah yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mari kita jaga Indonesia ini. Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kaya raya. Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada rakyat Indonesia itu yang miskin. Karena konstitusi kita menjamin tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin. Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan
Ya tahun 2045 kira-kira akan kemiskinan itu tidak ada. Tapi itu semua bisa dipercepat. Bisa diakselerasi manakala kita bekerja secara profesional. Saudara, saya tidak akan menyuruh saudara milih siapa. Tetapi hadirlah tanggal 14 Februari tahun 2014. Ya, hadir tahun 2024. 14 Februari tahun 2024 artinya 40 hari dari sekarang. Adili kehidupan demokrasi kita. Cara mengadili adalah memilih siapa yang benar. Memilih siapa yang baik, memilih siapa yang cocok menjadi pemimpin dan menjadi wakil rakyat. Itulah tugas rakyat. Itulah hak rakyat. Dan siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sehingga 5 tahun berikutnya dan setiap 5 tahun kita akan membuat pengadilan rakyat tentang siapa pemimpin kita dan wakil yang harus kita pilih. Saudara, menurut saya ini yang terakhir, kita tidak harus percaya terhadap program-program visi dan misi. Tidak harus percaya terhadap program, visi, dan misi yang ditulis di kertas dan diumumkan di televisi. Yang harus dipercaya adalah track record. Catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat. Kalau ada orang bilang memberantas korupsi sementara dia sendiri berlumuran korupsi, itu pasti tidak layak. Kalau orang mengatakan saya akan menegakkan hak asasi manusia sementara dia sendiri berlumuran dengan pelanggaran HAM, itu pasti tidak layak. Oleh sebab itu, yang kita baca itu adalah track record perjalanan hidup, catatannya pernah punya masalah apa orang ini. Itulah yang harus kita perhatikan dalam memilih. Yang penting saudara sukseskan pemilu tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dan maju lagi ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahfud MD atas sambutan yang diberikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk berikutnya tausiah oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia yang juga calon wakil presiden, insya Allah menang. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD, orang yang dibanggakan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden, beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Orang sangat dipercaya oleh beliau Gus Dur. Yang saya hormati Ketua Umum Perindo, Bapak Ustadz Haritanu. Ayahnya Bapak Tanu Sudibyo itu Sekjen pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Bapaknya.
Bapak Haji Tanu Sudibyo. Ahmad Tanu Sudibyo. Yang saya hormati Bapak Maijen Wuryanto, Ketua Wilayah Perindo Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Faidah, Ketua Wilayah Perindo Jawa Timur, para tokoh masyarakat, para asatid, dan grup solawat Gandrung. Gandrung Nabi top. Saudara-saudara saya, Ansor Banser Pagar Nusa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mari kita sukseskan dengan baca sholawat ini pemilu yang harmonis, pemilu yang damai, pemilu yang aman, tentram. Siap? Orang Demak siap? Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim kata benda. Kalimat fiilnya kata kerjanya anas. Artinya apa? Anas, insan artinya harmonis, akrab, rukun. Jadi kalau kita benar-benar insan, kita selalu menjaga keharmonisan satu sama lain. Paham tidak? Kalau ada dua tetangga, dua saudara, sudah 2 bulan gak saling nyapa, itu berarti lagi leren jadi insan. Cepet-cepet kembali jadi insan lagi ya. Jangan sampai pensiunnya lama sampai akhir hayat, jangan sampai itu. Lagi leren jadi insan, berarti keharmonisannya telah hilang. Yang ada konflik, suudzon, curiga, adawah, permusuhan, bagdho, kebencian. Nah, pemilu yang akan datang ini, mari kita tunjukkan masyarakat Demak terutama yang hadir, masyarakat Islam yang dewasa, siap? Mari kita jalan ke pemilu dengan jujur dan adil. Disingkat apa? Jurdil. Iki diomongnya gampang banget, jurdil. Bocah cilik ya iso. Tapi diamalkannya berat. Pertama jujur, apa? Bahasa Arabnya sidik, apa? Nabi Muhammad wajib bersifat sidik. Ada yang ngomong, orang Cirebon, orang Demak, orang Cirebon ada yang ngomong, yang wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad saja wajib jujur, 1 kali bohong saja Allah akan murka pada Muhammad. Apalagi umatnya orang Demak wajib jujur. Ya, sudah. Ya. Teruskan. Kita umat Muhammad harus jujur. Kalau sidik hilang, ketika kejujuran hilang, minyak goreng hilang. Pernah gak minyak goreng hilang? Pernah. Kalau sidik hilang, 8 triliun hilang. Dengar itu, dengar. Yono duit hilang 8 triliun. Nek ditukok ke cendol, Demak lebih. 8 triliun. Masya Allah. Maka sifat sidik adalah yang paling pokok utama, harus kita miliki sifat sidik. Para pejabat, para ulama, para pekerja, para pegawai, rakyat semuanya harus bersifat sidik. Keluarga saja harus sidik. Kalau suami tidak jujur, istri marah.
Kalau istri tidak jujur suami, akan di sing ora jujur suami apa istri? Akan di. Banyak mana yang tidak jujur, yang suka bohong, suami apa istri? Kata sing lanang istri, kata sing wedok suami. Berarti orang-orang yang jujur loro-loro iki. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang punya cita-cita besar. Qaimunillah duhimamin. Nabi Muhammad pernah dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya ya. Kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Kalau sampean berhenti dulu jadi bansernya mau dibunuh. Aktifnya NU berhenti dulu mau dibunuh, langsung berhenti ya? Enggak, alhamdulillah. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah Islam, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Begitu enggak sampean? Kata orang patah gitu. Begitu enggak sampean? Awas kalah, awas. Bung Karno, punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata, tapi dia punya himmah. Indonesia harus merdeka enggak? Kiai Hasyim Asy'ari punya himmah besar. NU harus tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar enggak NU? Di Maluku, di NTT, di Papua ada NU. Berkat himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kalau Pak Mahfud himmahnya besar, saya harus menang insya Allah. Nah, Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Dan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad omongannya, ngendikane selalu benar. Nggak pernah bohong. Sepanjang umur Nabi Muhammad 63 tahun. Tidak pernah bohong satu kali pun. Oh ya Al-Mukarram Habib Zain As-Segaf, Habib Kribo. Ini Habib juga ini. Min Ahli Bait Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Panjenengan umat Nabi Muhammad bukan? Pernah bohong tidak? Pernah bohong tidak? Enggak, orang Demak api-api ya. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, gak pernah kleset. Orang kaya wong Cirebon, kalau saya dari Cirebon. Utang janjinya bayar 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ini Demak wonten-wonten sekolah ngoten niku. Ayo, kalau betul-betul kita umat Nabi Muhammad, tiru Nabi Muhammad. Thabitul mitsaq, selalu tepat janji. Begitu pula pemimpin. Siapapun yang menang nanti, kalau sudah berhasil menang, harus tepat janji. Jangan kalau kampanye janjinya manis, janjinya baik-baik saja, setelah jadi lupa pada janjinya. Nabi Muhammad bersifat thabitul mitsaq, tepat janji. Dan Nabi Muhammad thayyibul akhlak, orang akhlaknya baik. Panjenengan umat Nabi Muhammad akhlaknya saya mboten. Coba lah. Ngakunya api coba. Ketika Nabi Muhammad 8 tahun hijrah teng Madinah, kemudian tadinya lari-lari ke Madinah kan lari-lari Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi. Sekarang setelah 8 tahun umat Islam sudah 10.000. Maka Nabi Muhammad
masuk kota Mekah, pergi ke Mekah umroh dengan dikawal oleh pengikut 10.000. Orang Mekah ketakutan. Muhammad iki bakale balas dendam. Muhammad bakale balas dendam, yang dulu membunuh, yang dulu menyakiti, yang dulu menyiksa umat Islam akan menerima balasan nih. Esok kota Mekah berdarah-darah. Nabi Muhammad masuk kota Mekah, apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf. Maka orang Mekah semua masuk Islam. Dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Sungguh engkau mulia Muhammad. Putra dari seorang ayah yang mulia. Cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua orang Mekah masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad congkak, sombong, kasar, sweeping, bawa pentung, takbir. Ada nggak yang gitu di sini? Ada nggak yang itu? Nggak ada ya. Pasti orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Oleh karena itu fa'fu anhum. Maafkan Muhammad orang Mekah. Orang Mekah yang dulu mengusir, yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidina Sumayyah, menyiksa Sayyidina Bilal, dimaafkan. Bisa menurut itu? Bisa? Saged? Orang yang kemarin nipu saya 10 juta, saya maafkan. Saged? Yang kemarin nyolong sepeda motor, saya maafkan. Saged? Bukan hanya dimaafkan, wastaghfir lahum. Muhammad, dosanya orang Mekah, mintakan ampun kepada Allah. Nabi Muhammad berdoa mudah-mudahan dosanya orang Mekah semuanya diampuni karo Gusti Allah. Panjenengan saged yang kemarin nipu 10 juta dijaluk ke pengapura karo Gusti Allah. Bisa? Orang jawab ya, orang jawab ya. Orang jawab ya. Yang kemarin nipu kita 10 juta, muga-muga diapura dosane. Saged? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya. Ada bangsa negara 100% Islam tapi akhlaknya hancur. Afghanistan contohnya. Paten-patenan wis 40 tahun, bom-boman, Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, pasar, sekolah, rumah sakit dibom. Presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni. Presiden dipateni hafal Quran padahal. Ono bocah wadon nyanyi dipateni. Bocah wadon nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni ora haram. Iku Afghanistan, setiap hari bom meledak. Pengen ora lu ngomrono. Tapi ada lagi negara yang aman, tentram. Jepang contohnya. Ora ono garong, ora ono copet, ora ono penculik, jambret. Enggak ada calo. Di Demak ada calo? Ada? Ramah, tertib, bersih. Pulau mereka pengen papat di Jepang. Jangan pengen Jepang. Pada agamanya enggak jelas itu. Agamanya namanya Shinto. Bukan Kristen, bukan Islam. Shinto. Kau yang kena agama Darmo Gandul lah. Jauh Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud. Di Jepang agama Shinto. Tapi akhlaknya jujur. Ora ono korupsi. Bukan wedin rokok. Orang ngerti rokok di Jepang. Bukan takut Gusti Allah. Gak ngerti Gusti Allah orang Jepang. Apa? Malu. Kalau korupsi malu. Anak malu, istri malu, keluarganya malu semuanya. Maka pejabat di Jepang tidak ada yang korupsi. Panjenengan gak ada malu mboten, sifat malu mboten. Al haya minal iman, sifat malu bagian dari iman. Panjenengan gak ada sifat malu mboten. Pernah bohong mboten. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 22 jam. Di ibu kota Tembakto,
Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira Demak, ya sepeda motor ditinggal yang latar, kuncinya masih gantung piye? Aman-aman ya? Oh niku monggo akhlak kita diperbaiki dengan kejujuran. Sidik mari kita pakai. Walawittaba'al haqq wa ahwaahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kejujuran hilang, mengikuti hawa nafsu kepentingan, rakus, tamak, misalkan lafasadatis samawati wal ardu, hancurlah tatanan kehidupan ini. Itu Al-Quran itu. Kalau jujur hilang, hancur tatanan kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita cari pemimpin yang jujur. Cari sendiri siapalah. Cari pemimpin yang jujur. Sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dan lagi adil, jurdil. Adil ini ngomongnya gampang, lakonannya berat. Kata Allah, kata Al-Quran, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kamu harus bertindak adil walaupun terhadap kelompok yang tidak kamu senangi. Harus adil walaupun kepada orang yang tidak kamu senangi. Harus adil. Itu Al-Quran itu. Itulah yang namanya bertakwa. Ngomong takwa tapi enggak adil, omong kosong berarti. Takwa harus adil. Satu lagi terakhir. Mari pemilu kita jalankan dengan damai. Dengan apa? Salam. Islam itu damai. Salam. Peace. Mari kita sukseskan pemilu. Tunjukkan kita bangsa Indonesia, umat Islam yang dewasa, mengerti berdemokrasi, mengerti berpolitik dengan damai dan tentram. Siap? Insya Allah yang menang yang akan diridhoi oleh Allah. Siapapun yang menang itulah yang diridhoi oleh terima kasih, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Demak harus dijaga ketenangan kota wali. Kalau Demak tidak aman, ngising-ngisinaken. Ono Sunan Kalijogo, ono Raden Fatah, ono Dipat Yunus, ono Sultan Trenggono. Kalau tidak aman dan tentram, ngisin-ngisin harus aman, tentram, damai. Sebab Demak kota wali. Panjenengan turunannya wali KB, Walaupun potongan kayak gini, wali KB turunannya iki. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang diberikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya prosesi penyematan jaket banser kepada anggota kehormatan sebagai apresiasi dari PAC Ansor Sayung Demak. Yang pertama akan diserahkan oleh Gus Nuril. Selaku pembina PC Ansor Demak kepada Bapak Mahfud MD. Hadirin bisa berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya akan diserahkan oleh Bapak Alias selaku pembina Ansor Sayung Demak kepada Kiai Haji Said Akil Siraj. Hadirin boleh berikan aplaus yang meriah. Kemudian akan diserahkan oleh Bapak Mukoib selaku Satkoryon Banser Sayung Demak kepada Bapak Hari Tanusudibyo. Sekali lagi hadirin boleh berikan aplaus yang meriah. Berikutnya
akan diserahkan oleh Ibu Nafid selaku Denwatser Demak kepada Ibu Dr. Faidah. Silakan Ibu. Hadirin boleh berikan aplaus yang meriah. Masya Allah. Dan yang terakhir akan diserahkan oleh Bapak Jumianto selaku Ketua PAC Ansor Sayung Demak kepada Bapak Wuryanto. Kami persilahkan. Untuk selanjutnya mungkin bisa melakukan sesi foto bersama. Pengangkatan Bapak Mahfud MD, Kiai Haji Said Akil Surat, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ibu Faidah dan juga Bapak Wuryanto sebagai anggota kehormatan dari PAC Ansor